record. Oke, sip. Kita ulang ke sini. Sampai mana tadi ya? Ini hilang tulisannya ternyata. Oke, bisa ulang ya. Ini kalian sebagai manusia. Nah, sini aja. Nah, kita ambil bagian kulitnya. Ini struktur kulitnya. Di mana tiap bagian itu, tiap jaringan akan disusun oleh sel. Di mana pada sel terdapat yang namanya inti sel. Di dalam inti sel terdapat benang-benang kromosom. Benang-benang kromosom, di mana benang-benang kromosom itu terdiri atas untaian. Terdiri atas untaian yang kita sebut dengan DNA. Di mana dia adalah sebagai pembawa informasi genetis, namanya informasi genetis. Jadi karakternya apa, nanti akan ada kode gennya. Nah, DNA adalah sebagai pembawa informasi genetis. Nah, pertanyaannya adalah DNA itu ada di mana sih? Di rambut. Di rambut. Ada di mana lagi? Darah. Darah. Ada di mana lagi? Kuku. Ada di mana lagi? Mulut. Kulit. Kulit. Ada di mana lagi? Air liur, Bu. Air liur. Jadi DNA itu ada di seluruh bagian tubuh kita gitu. DNA itu ada di seluruh bagian tubuh kita. Dari ujung kaki sampai ujung rambut itu ada DNA. Jadi DNA itu nggak hanya di kulit, nggak ada di rambut, tapi di seluruh bagian tubuh kita itu ada DNA. Oke, kita lanjut ya. Nanti pengetahuan lebih lanjut tentang DNA bisa kalian pelajari lagi. Oke, next mana ya? Kok bisa nggak bisa next sih? Salah ya Miss Rita ya? Kenapa bisa nggak bisa next? Harus dari sini berarti. Oke, sekarang untuk materi genetika, jadi pewarisan sifat, ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat, itulah yang namanya genetika. Genetika. Ilmu tentang pewarisan sifat itu namanya genetika, di mana yang dikenal dengan Bapak Genetika adalah Bapak namanya ini Mendel. Gregor Johann Mendel. Dia menyilangkan tumbuhan yang kita sebut dengan kacang ercis sehingga dia dapat variasi genetis tertentu. Oke, dalam pewarisan sifat itu melibatkan gen, di mana gen terdapat dalam kromosom, kromosom ada di dalam DNA. Nah, untuk materi pewarisan sifat kita kali ini, kita akan membahas tentang persilangan. Persilangan. Ada beberapa istilah di sini. Yang pertama istilahnya monohibrid. Mono artinya apa? Satu. Mono, di, tri, tetra, penta, heksa. Satu. Nah, artinya hibrid itu persilangan. Artinya persilangan dengan satu sifat beda. Mono itu artinya satu. Berarti monohibrid artinya persilangan dengan satu sifat beda. Nanti bisa jelasin maksudnya apa. Persilangan dengan satu sifat beda. Kalau di artinya? Dua. Berarti kalau dihibrid artinya? Satu sifat. Beda. Apanya yang beda? Pakai kata-kata. Iya. Persilangan dengan Dua sifat beda. Dua sifat beda. Kalau tri berarti 3, tetra 4, penta, heksa, dan seterusnya. Nah, pada persilangan monohibrid, nanti kita akan ketemu istilahnya, baik pada mono atau dihibrid, nanti kita akan ketemu istilah dominan, intermediate, satu lagi ada istilahnya resesif. Bisa tambahin satu lagi. Resesif. Nah, contohnya dominan itu gini, dominan itu yang paling banyak menang.
Misal tadi kita beri contoh lidahnya bisa menggulung atau enggak. Kebanyakan dari kita lidahnya bisa menggulung. Berarti sifat lidah bisa menggulung itu namanya dominan. Resesif berarti sifat yang hanya sedikit orang yang punya. Misalnya lidahnya tidak bisa menggulung. Kalau intermediate berarti perpaduan sifat. Nanti kita lihat di aplikasi genetika. Kita lihat di bagian berikutnya. Oke, nextnya mana ya? Oh, ini harus di-close dulu ya. Kok harus stop share dulu ya, misal lanjut ya. Slide-nya kalau dibuka penuh suka ini ya, suka nggak bisa ngebuka ke yang lain ya. Oke, ini udah kita lihat tadi, misal review dikit. Nah, oke, pewarisan sifat. Kita itu melibatkan sel, yaitu persisnya inti sel, di mana di dalam inti sel terdapat kromosom. Kemudian pada kromosom inilah terdapat gen. Nah, nanti ada pewarisan sifat dan ada tentang persilangan. Pewarisan sifat itu ada dominan, resesif, intermediate. Kemudian persilangan itu ada 3, monohibrid, dihibrid. Satu lagi sebenarnya tetrahibrid, polihibrid. Nah, ini ada beberapa istilah, cuma bisa nggak akan ngejelasin ke kalian, karena nanti kita bisa pahami sambil belajar. Sambil belajar. Oke, kita langsung ke soal ini. Persilangan monohibrid. Monohibrid tadi artinya apa? Persilangan dengan satu dominasi yang beda. Ya, satu sifat beda. Yes, Beda. betul. Nah, kita tahunya sifat bedanya di sini adalah, nih, contoh soal gini nih. Nami adalah seorang petani jeruk, berarti di sini yang disilangkan adalah jeruk. Jeruk buah besar. Nah, ini ada kata-kata jeruk buah besar. Ini namanya adalah fenotip. Nah, ini istilah yang tadi kita akan pahami di soal yang satu ini. Jadi soal satu ini banyak makna. Jeruk buah besar itu namanya fenotip. Artinya semua karakter yang tampak itu adalah fenotip. Ini simbol huruf atau kita anggap di sini adalah simbol gen, itu namanya genotip. Simbol gen itu namanya genotip. Dan biasanya simbol gen itu hurufnya berpasangan. Berarti bisa J besar, J besar, J besar, J kecil, J kecil, J kecil. Jadi hurufnya sama. Karena persilangan kita monohibrid, berarti yang kita lihat hanya satu sifat. Sifat mana? Sifat buah besar. Maka dibilang di sini yang silangkan hanya buahnya aja ya. Buah besar dengan buah kecil. Berarti yang kita bicarakan adalah buah. Tapi kalau kita silangkan nanti buah besar rasanya manis dengan buah kecil rasanya asam, berarti di situ ada 2 karakter. Kalau 2 karakter itu namanya dihibrid. Nah, oke, nanti bisa ulang lagi nih, karena nih kalian baru pertama kenal istilahnya. Oke, sifat yang tampak seperti ini. Bentuk buah, tinggi buah, bentuk daun, warna kulit, bentuk mata, bentuk rambut. Nah, itu namanya fenotip. Setiap fenotip diberi kode gen. Kode gen ini namanya genotip gitu. Oke. Kemudian ada istilahnya dominan. Dominan artinya sifat yang selalu menang. Apa tandanya dia menang? Lambang hurufnya huruf besar. Nah, gitu. Berarti kalau lawannya dominan adalah resesif. Berarti kalau dominan pakai huruf besar, resesif pakai huruf kecil. Nah, gitu. Oke, kita review dikit. Di sini ada beberapa istilah nih. Apa artinya fenotip? Itu semua karakter yang tampak. Karakter yang tampak. Karakter yang tampak. Oke. Apa artinya genotip?
Kode gen. Oke. Karakter yang tampak itu fenotip, dan di setiap fenotip diberi kode gen. Berarti ini genotip itu sifat yang tidak tampak. Dan genotip itu diberi lambang huruf yang berpasangan. Nah, ada istilahnya dominan, sifat yang menang, resesif, sifat yang kalah. Berarti gabungan dominan dan resesif namanya adalah? Intermediate. Cakep, intermediate. Nah, kalian udah dapat berapa istilah nih? Udah 7. Ada monohibrid. Ini persilangannya monohibrid apa dihibrid? Monohibrid. Kenapa monohibrid? Karena yang dicari cuma satu sifat. Iya, karena yang kita silangin hanya satu sifat. Nah, kalau J kecil itu apa? Fenotip apa genotip? Genotip. Genotip. Oke. Genotip. Sekarang kita soal persilangannya ya. Ini intronya nih. Soal persilangannya sekarang. Oh, dia kalau Miss Rita full screen, reshare-nya harus baru ya. Nggak bisa next slide dia ya. Masa Miss harus bolak-balik terus ya? Nah, sekarang kita masuk ke soalnya. Ini bisa kecilin deh. Nah, gini. Oke. Ini adalah soal persilangan monohibrid. Karena yang disilangkan hanya sifat buah besar. Buah besar dengan buah kecil. Nah, untuk menyelesaikan soal persilangan ini, kalian boleh tulis dulu deh soalnya deh, biar gampang. Tulis dulu soalnya bentar. Karena ini kita langsung mencari hasil persilangannya apa. Jadi kita memprediksi kalau induknya seperti ini, anaknya akan seperti ini gitu. Nanti aplikasinya pada manusia. Tapi kita belajarnya via tanaman dulu. Karena memang riset pertamanya pada tanaman. Kenapa tanaman? Karena kan dia gampang disilang-silangin. Kalau manusia kan nggak mungkin, udah kamu silangin nama ini, kamu silangin nama itu, gitu kan nggak mungkin ya. Oke, silakan tulis dulu soalnya. Nami seorang petani jeruk menyilangkan tanaman jeruk buah besar, J besar, dengan jeruk buah kecil, J kecil. Tentukanlah F2, ada tulisan F2, nanti bisa jelasin. Tentukanlah F2 hasil persilangan tanaman nami tersebut. Jika buah besar dominan terhadap buah kecil. Cluenya di sana. Jika buah besar dominan terhadap buah kecil. Oke, tulis dulu soalnya. Oke, nulis soalnya udah selesai? Belum, Miss. Oke, tulis dulu. Nami seorang petani jeruk menyilangkan tanaman jeruk buah besar, J besar, dengan tanaman jeruk buah kecil, J kecil. Tentukanlah F2 hasil persilangan monohibrid jika tanaman buah besar dominan terhadap tanaman buah kecil. Oke, sudah? Belum, Miss. Oke. Oke. Kalau sudah bilang sudah ya, bisa tungguin. Jadi kita di genetika ntar nyari persilangan-persilangan kayak gini aja. Konsep-konsepnya nanti akan bisa kalian pahami sepanjang kita ngebahas materi ini. Sudah? Pakai warna Sudah, apa? Miss.
Ya, Udah, Miss. kita pakai warna oke merah kelihatan. Oke, ini nggak bisa diawasin ya. Misal jarang pakai zoom deh. Ini bisa diawasin nggak sih? More. Nggak bisa dipindahin ya? Ya udah deh, bisa ngalah deh. Turunin dikit. Kecilin dikit dong. Nih. Yang pakai handphone, handphonenya posisinya di apa tuh istilahnya di Landscape. rotate, jangan portrait ya. Oke. Nah, kalau kita ketemu soal genetika, ini ada step-step yang harus kita lakukan. Pertama, ada istilahnya parental. Kalian tulis dulu parental. Parent ya, berarti orang tua atau induknya. Nah, pada soal ini yang jadi induknya siapa sih? Jeruk buah besar dan jeruk buah kecil. Nah, kita tulisin parentalnya adalah jeruk. Misal pendekin aja deh. Kehapus semua. Oke, kalian tulisin juga ya, barengan kita nulisnya. Parental. Parental berarti induknya. Misal nggak usah tulisin jeruknya ya, berarti buah besar. Silangin itu lambangnya X aja. Sama buah kecil gitu. Nah, itu yang namanya parental. Parental artinya induknya. Atau apa sih yang kita silangin gitu. Berarti parentalnya adalah buah besar dan buah kecil. Berarti parental artinya adalah Induknya. induk. Oke. Setelah menulis parental, kita tulisin kode gennya. Kode gen tadi apa istilahnya? Generatif. Iya, kita tulisin sekarang. Genotip. Nah, kode gen itu genotip. Coba lihat di soal. Buah besar apa kode gennya? JJ besar. JBJ besar. Bacanya J besar gitu ya. Ya. Kalau buah kecil kode gennya? J kecil. J kecil bisa pakai titik nih. Bedanya. Nah, gitu. Setelah genotip, nah ini baru nih istilahnya nih. Kita tentukan gamet. Nah, gamet artinya hasil pemisahan gen. Misal kalau nulis di sini kelihatan nggak sih samping sini? Kurang kelihatan, Miss. Oh, kurang kelihatan. Misal ganti warna gitu. Iya, Miss. Ganti warna aja ya. Clear. Oh, erase aja jangan clear ya. Nah, misal ganti warna sama hitam gitu. Biar bisa nulis lagi. Draw lagi warnanya hitam. Nah, kok jadi penghapus masih? Draw warnanya hitam. Oke, misal gini. Gamet. Nih buat contekan kita nih. Kalian kan baru ketemu istilah gamet. Gamet artinya hasil pemisahan gen. Karena kan gen itu berpasangan. Misalnya nih, A besar, A besar. Ketika kita menulis kayak gini, ini artinya banyak. Ini fenotip apa genotip? Genotip. Kalau soalnya kayak gini, monohibrid apa dihibrid? Monohibrid. Nah, cakep kan? Jadi dari huruf kayak gini aja, kalian bisa nentuin banyak hal. Oh, kalau kayak gini, ini berarti genotipnya. Berarti persilangannya monohibrid. Kok mono sih? Karena dia hanya satu lambang huruf. Setiap gen diberi kode satu lambang huruf. Sekarang gametnya apa? Gametnya hasil pemisahan. Berarti kan gametnya ada gini nih. A besar sama A besar. Karena dia ini sama, berarti gametnya hanya satu. A besar. Gitu ya. Kalau dia A besar, A kecil. Gametnya ada berapa? Dua. Dua. Apa saja? A A besar, A kecil. A besar sama A kecil. Sekarang bisa pindah ke sini nih. Kalau A besar, B besar,
B kecil. Monohibrid apa dihibrid? Hibrid. Kenapa dihibrid? Karena A ada B. Iya, ada B. karena ada dua sifat. Iya, satu sifat, satu lambang huruf. Pertanyaannya, gametnya apa aja? Kan pertanyaannya di sini. A besar, B besar, B kecil. A kecil, B A besar, B B besar, B kecil. B kecil. Kalau jawaban kayak gini, salah. A besar dan B besar A besar dan B A besar. besar, dan B besar. dan itu digabung apa pisah koma? Koma nih. Gabung. Gini, Koma nih. kayak gini. Ya, Bukan boleh. itu ulang, Miss. Gimana? Disambung? Disambung ya. Bukannya Gini. A, S, B, Miss. Ya. Ada lagi nggak yang lain? Atau A diisi XB, Miss. A, XB. kenapa Besar. jadi X? Dan, karena X itu dan. Oke. Nah, ini benar. Tapi ini salah ya. Ini juga salah. Nah, penjelasannya gini. A besar, koma A kecil, Miss. A B besar, kecil. A kecil. Oke, ada A besar, A kecil gitu. Bukan, Miss. Terus, Ini AB besar. B besar. terus Koma AB kecil. A besar, B kecil. Nah, ini nih jawabannya nih. Ini misal ulang ya. Coba misal ulang. Jadi, ketika dia dihibrid, jadi kedua karakter huruf ini harus ke bawah. Berarti kan di sini ada huruf A besar. A-nya kita anggap 1 ya. Ini contekannya aja. Kemudian B-nya ada 2 macam. Gini. Berarti ini gamet yang pertama. Dan ini jadi gamet yang kedua. Gitu. Jadi kedua hurufnya tuh harus selalu ada. Misalnya gini. Mamahnya rambut lurus, papahnya rambutnya keriting. Kamu rambutnya jadi keriting. Bukan berarti gen rambut lurus kamu nggak punya gitu. Cuma mungkin kita anggap nih gen rambut lurusnya itu ketutup sama gen rambut keriting gitu. Jadi dia akan selalu ke bawah. Coba satu lagi. Kalau ini A besar, A kecil, B besar, B besar. Gametnya apa? A besar, B besar. A, terus Besar. Kecil, B besar. selalu huruf A yang di depan. Selalu huruf A yang di depan. A kecil, B A besar. kecil, B besar. Nah, cakep. Berarti kalau dia kayak gini, gametnya ada 2 gitu. Oke, kita balik ke soal kita. Berarti kalau J besar, gametnya apa? B besar. J besar. Kalau J kecil, gametnya adalah J kecil. J kecil. Nah, kemudian kita akan mendapat yang namanya filial. Tambah lagi kata-katanya. Filial atau kita kasih kode F. Filial artinya keturunan. Jadi kita anggap ini sebagai jantan, ini sebagai betina, maka keturunannya gabungan mereka berdua. Berarti filialnya adalah J besar, J kecil. J besar, J kecil. Ini fenotip apa genotip? Genotip. Genotip. Fenotipnya apa? Karakternya Hidup apa? berbuah sedang. Ini dominan apa resesif apa intermediate? Lihat soal. Intermediate. Lihat soal. Dominan. Oh, dominan. Nah, di soal dia udah bilang dominan. Berarti kalau dominan yang menang huruf J besar apa huruf J kecil atau perpaduan mereka berdua? J besar. J besar. Kalau ada J besar, sifatnya akan jadi J besar. Besar.
Sifat fenotipnya akan jadi Buah besar. buah besar. Nah, gitu. Karena soalnya dominan. Kalian sambil nulis nggak sih? Iya. Oh iya, cakep. Sambil nulis ya. Sambil nulis. Tapi ini belum selesai nih. Ini baru sampai di sini. Pertanyaan soal kita adalah F2. Yang ditanya F2. Jadi semua soal ini harus dibaca hati-hati. Yang ditanya adalah F2. F2 itu adalah F1. Ini kita anggap F1. Karena ini anak generasi pertama. F1 disilangkan dengan F1. Itu yang namanya F2. Berarti kita bikin di sini ya. F1 disilangkan dengan F1. Kita ditanya F2-nya. Urutannya sama kayak gini lagi. Kita tulisin ini berarti sebagai parentalnya. Bisa singkatin aja. Ini sebagai parental. Setelah menentukan parental, kita tentukan apa? Genotip. Genotip, cakep. Genotip. Nah, genotipnya apa? J besar, J kecil. Iya, J besar, J kecil. Sama ya? J besar, J kecil. Setelah genotip kita tentukan Gamet. 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 Nah, cakep. Gamet. Kalau ini gametnya apa berarti? J besar, J kecil sama. J besar, J kecil. Yang ini juga sama ya? Yes. J besar, J kecil. Nah, setelah nentuin gamet kita akan dapat filial atau Iya. F2. Berarti untuk gampang mencari F2-nya kita bisa bikin papan persilangan. Kita bisa bikin papan persilangan kayak gini. Ini kan ada 2, ini juga ada 2, berarti gini. Gitu. Berarti yang ini bisa pindahin ke sini. Karena ini 2 kali 2. Yang ini dari sini. Gitu. Nah, berarti yang di sini gabungin ini sama ini. Ini sama ini digabungin. Hasilnya adalah J besar, J besar. J besar, J besar. Yang di sini J besar, J kecil. cakep. J kecil. Yang di sini J besar, J kecil. J kecil. selalu huruf besar di depan ya. J besar, J kecil. Oke, yang di sini J kecil. J J kecil. kecil, J kecil. J kecil, J kecil gitu. Anggap ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4. Yang ditanyakan hasil persilangan, berarti hasil persilangannya adalah rasio genotip. Kalau ditanya rasio genotip, kode gennya apa aja hasilnya di sini? J besar, J besar. J besar, J besar, banding, J besar. apalagi? J besar, J J kecil. besar, J kecil, banding. J kecil, J kecil. J kecil, J kecil. J besar ada berapa? 1, 1. J besar, J kecil? 2, 2. J kecil, J kecil? 1. 1. Nah, itu rasio genotip. Bisa hapus yang ini ya. Bisa perlu space dikit lagi. Itu rasio genotip. Jadi tergantung soalnya nanti. Kemudian, kalau ditanya rasio fenotip. Nah, 1 akan jadi apa? Buah besar gak sih, Miss? Oh iya, benar. Buah besar. 2 akan jadi Buah besar. Buah besar sama. buah besar. Kenapa jadi buah besar? Karena dominannya yang J. Iya, karena dominannya J. Nomor 3 akan jadi Buah kecil. Sedang. nomor 3 jadi Buah besar. buah Buah besar besar. karena ada J besar. Nomor 4 akan jadi Buah kecil. kecil. Berarti hasilnya ada buah besar
Sorry ya, bisa pendekin ya. Sama buah kecil. Berapa buah besar? 3. 3. Berapa buah kecil? 1. Berarti hasilnya 3 banding 1. Gitu. Oke? Coba kalian lanjutin dulu catatannya. Nanti kita cobain soal yang kedua. Jadi nanti penyelesaiannya selalu seperti ini. Nanti di soal kedua bisa lebih paham lagi. Misalkan guiding kalian dulu. Ini masih soal basicnya, nanti baru aplikasi-aplikasi lebih lanjutnya. Yang penting konsepnya. Tulisin parental, genotip, gamet, filial. Parental artinya induk, genotik artinya kode gen, gamet artinya hasil pemisahan genotip atau hasil pemisahan gamet, filial artinya keturunan. Kalau dia dominan, huruf besarlah yang menang. Gitu. Jadi kata kuncinya di sana. Oke, kita lanjut. Oh, kalian lagi nulis ya? Iya. Oke. Boleh ditulis dulu. Jadi urutannya adalah parental, genotip, gamet, filial. Nah, nanti untuk di soal yang kedua, ketika kita bahas, kalian langsung sambil nulis. Jadi biar nggak bingung nyalinnya. Ya, Cong? Gue di sekolah lagi nge-zoom. Oh, ya. Oh, ya, dah, ya. Iya. Ntar gue bilang sama Bu Tati. Iya. Oke. Siap. Iya, oke. Thank you, Co. Sudah? Belum, Miss. Oh, belum. Oke. Soalnya kalau kalian nggak nyalin langsung barengan sama Miss Rita, ntar kayak bingung gitu loh. Jadi nanti pas Miss Rita kita ke soal yang kedua, ini kan pemantapan, ini kan baru pertama, pasti agak kagok ya. Nanti di soal yang kedua pasti kalian lancar. Ini soal genetika nih seru banget. Nanti kita kaitkan sama karakter yang ada pada diri kalian. Oh ya, misal pengen lihat ada berapa peserta di Zoom meeting kita hari ini? Ada ding tulisannya nih, 166 lumayan ya. Harusnya nembus 200 nih, kayaknya kepagian mulainya ya. Oke. Boleh nanti tolong di reshare di chatnya daftar hadir, nanti di GCR kalian nggak usah isi daftar hadir lagi. Ini Miss Rita rekam sih, jadi nanti bisa ditonton ulang. Sorry ya tulisannya jelek ya, bisa pakai mouse doang. Sudah, Miss. Oke, sudah. Sip. Ini soal yang kedua, ini soalnya sama, tapi beda. Maksudnya gimana gitu. Variatif gitu. Kok nggak bisa next ya? Oh, ininya nggak hilang ya? Oh, I see. Misal harus clear dulu ya? Oke. Nah, ini. Pertanyaannya kita langsung ke soal aja. Kombinasi dari gen-gen ini agak beda dengan soal yang pertama tadi. Gen K besar mengkode rambut keriting. Mana yang fenotip, mana yang genotip? Fenotip rambut keriting, genotip K. Genotip. Oke. K kecil rambut lurus, hati-hati. K besar rambut keriting dan K kecil rambut lurus. K besar dominan terhadap K kecil. Nanti nih kalian tulis jawabannya di chat ya. Nanti bisa pengen lihat. Hati-hati baca soalnya. Nanti kalian tulisin di chat. Bisa kasih waktu berpikir 10 detik. Gen H besar mengkode warna kulit hitam. Berarti ada berapa sifat yang kita silangkan di sini? 2. Oke, 2 ya. Dan gen H kecil
mengkode warna kulit putih. Kombinasi dari gen-gen tersebut yang menunjukkan fenotip rambut lurus kulit hitam. Coba, berarti genotipnya apa? Kalian tulis di chat, tapi jangan dikirim dulu. Tulis di chat, tapi jangan dikirim dulu jawabannya. Miss Rita kasih waktu untuk berpikir. Silakan di typing dulu, tapi jangan di send. Oke, silakan di typing dulu jawabannya, tapi jangan di send. Genotip. Genotipnya, genotip untuk rambut lurus kulit hitam. Rambut lurus kulit hitam. Oke. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, silakan dikirim jawabannya. Genotip ya, bukan gamet. Belum ada jawaban yang benar. Ini nulis gamet semua nih. Oke, tadi udah ada satu yang benar. Oke, ada, iya. Oke. Kalau gametnya gabung jangan pakai spasi ya. Oke, ingat bukan gamet, tapi genotip. K besar, K kecil, H besar, H kecil. K besar, H kecil. Oke, K besar, K kecil, H besar, H kecil. K besar, K kecil, H besar, H kecil. Ingat ya, rambutnya lurus ya. Lurus. Rambutnya lurus loh. Rambutnya lurus loh. K kecil, H besar, H besar. Ada nulis K dan H. K kecil, H kecil. K kecil, H besar, K kecil, H kecil. Ingat, bukan gamet, tapi genotip. Berarti jawaban kita 4 huruf atau 2 huruf jawaban kita di sini? 4 huruf. Karena dia adalah dihibrid ya. K besar, K kecil, H besar, H kecil. Ada lagi K besar, H kecil, K kecil. Oke. Ini bisa pindah ke sini nih. Sambil chatnya jalan terus. Hati-hati. Karena yang ditanya genotip, nih masih K kecil, K kecil. Nih jangan pakai koma nih. Jangan pakai koma. Kalau pakai koma itu namanya gamet. Sedangkan yang kita butuh adalah genotip. Berarti jawabannya harus 4 huruf. Ingat, rambutnya lurus. Rambutnya lurus. Reva, nih Reva jangan dipisah Reva. Kalau dipisah ntar jadinya ini, gamet. Kalau genotip itu pasti gabungan semua. Kayak tadi nih, jeruk manis kan J besar, J besar. Oke, hampir benar. Nih Reva bisa nih, Reva bisa. Ganendra nggak H dulu, baru K. Oke, Siti. Oke. Sebenarnya jawabannya ada 2 di sini nih. Itu hanya jadi 3. Oke. Iya. Oke, ini K-nya kenapa besar? Kalau ada K besar ntar jadi keriting. Nah, ini bener nih yang di atas tadi Neisa kalau nggak salah itu benar. Nah, Keisha bener. Jadi karena rambut lurus, lurus dominan apa resesif? Resesif. Resesif. Kalau resesif hurufnya besar apa kecil? Kecil. Kecil. Berarti kita hanya boleh menulis kayak gini ya kan? Kalau ada K besar, dia akan jadi keriting. Maka nggak boleh pakai huruf K besar. Kulit hitam. Hitam itu hurufnya besar apa kecil? Besar. Besar. Berarti kulit hitam kita bisa nulisnya? H besar dominan. H besar atau H besar H kecil? H besar. Nah, begini boleh nih. Ini berarti lurus kulit hitam. Atau karena H besar di sini bersifat dominan, boleh gini juga, bisa 2 variasi. Nah, begini juga boleh. Nah, jadi ada 2 jawabannya. Ini ke belakang udah bisa benar.
Paham ya beda genotip sama gamet ya? Oke, kita coba soal berikutnya. Kalian siap-siap dengan soal berikutnya. Ini sampling aja tadi. Harus di-clear dulu ya. Anonate, clear all. Nah, soal ini sama dengan soal yang pertama. Sama kan? Coba cari bedanya dengan soal yang pertama apa? Intermediate-nya. Nah, intermediate. Oke, kita jawab sama-sama. Apa dulu yang kita tulis? Parental. Oke, parental. Parentalnya adalah Buah besar Kecil. dengan kecil. Sambil nulis ya, sambil nulis. Soalnya kan sama. Cuma tambahin aja kata intermediate. Soalnya sama dengan yang tadi, tapi kalian ditulis aja nih. Buah besar intermediate. Itu aja keywordnya. Soal sama dengan yang di atas, tapi buah besar bersifat intermediate. Dah, setelah parental kita tulis Genotip. genotip. Genotipnya apa? J besar, J kecil. Cakep, langsung tulis J besar sama J kecil, J kecil. Sorry, karena genotip sama gamet ininya sama, jadi Miss harus nulis. Setelah genotip kita tentukan Gamet. 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 Berarti gametnya adalah J besar, J J besar, kecil. cakep. Setelah gamet, Filial. filial. Filial 1 ya. Ya. J besar, J kecil, udah. Kemudian ditanya F2. F2 itu adalah F1 F1 kali F1. Oke. F1 kali F1. Lanjutin. Kita habis ini nulis apa lagi? genotip. Genotip. J besar, J kecil. J besar, J kecil. Setelah ini kita tulis apa lagi? Gamet. Sorry, bisa lupa nulis nih. Gametnya ada berapa? ada 2. Apa aja? J besar, J kecil. Cakep. J besar, J kecil. J besar, J kecil. Setelah itu kita bikin apa? Filial. Filial yang ke 2. 2. Kita bikin papan catur. Kolomnya berapa? 2. 2. Oke, pinter kalian. Berarti sini J besar, J kecil. Ini pindahin dari sini ya. Ini juga J besar, J kecil. Ini hasilnya yang pertama. J besar, J kecil. J besar. J J besar. besar, J besar. Sorry, ini bisa salah nulis nih. Ntar ada titiknya lagi nih ya. Terus yang ini hasilnya J besar, J kecil. cakep. Yang ini J besar, J kecil. oke. Terakhir J kecil, J kecil. J kecil, J kecil. Nah, ini angka 1, 2, 3, 4. 1 akan jadi J besar. besar. buah besar. Oke. 2 akan jadi Besar. Buah sedang. buah sedang. Kenapa jadinya buah sedang? Karena intermediate. Iya, karena intermediate. 3 akan jadi Sama sedang. sedang. Nah, di situ bedanya. 4 akan jadi Buah kecil. kecil. Berarti rasionya adalah besar banding sedang banding kecil adalah 1 banding 1 banding 2 banding 1. 2 banding 1. Cakep. Paham kan? Paham. Lumayan. Udah, cuma begitu aja. Tadi kalian sambil nulis apa sambil ngejawab dari Miss Rita? Sambil nulis sambil Dua-duanya. jawab. Sambil nulis sambil jawab. Mantap.
Sambil Sambil nulis. nulis, Sambil nulis, sambil jawab, screenshot. sambil ngerjain, sambil ngedengerin, sambil ngelihat gitu ya. Oke, berarti Multitasking. kalian benar-benar multi talenta ini. Coba misal lupa nih, udah jam 8 ya. Oke, 5 menit lagi, 5 menit lagi. Soalnya kalau misal lanjut nih nanti tugas kalian nggak banyak gitu. Miss Rita ke soalnya gini. Sama apa beda bisa lupa? Oh ini gampang banget. Coba. Bisa bilang gampang orang kita baru belajar gitu. Karena bisa percaya murid bisa tuh pintar-pintar. Oke, ini. Persilangan antara ini sama ini hasilnya apa ya? Kan tanya genotip ya. Kita nggak peduli artinya ya. Oke. Berarti cara nyelesainya kita nulis apa dulu ya? Parental. Parentalnya apa di sini? D Iya. besar, K besar. Oke, parentalnya langsung kode genotip ya. Sama D kecil, K kecil, K kecil. Setelah ini kita tentukan Genotip. Genotip. ini kan udah genotip. Gamet. Nah, langsung aja gamet. Jadi iya, langsung gamet aja. Ini gametnya apa? Gametnya D, K. Ayo. D besar, K besar. Gametnya 1 apa 2? Dua. 1 apa 2? D besar sama K besar. D besar? K besar. Gini. D besar, D kecil, D besar. Atau gini. Hati-hati. Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama. Ini monohibrid apa dihibrid? Hibrid. Mono apa di? Dihibrid. Dihibrid. Berarti yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Ya, yang kedua ya. Misalnya gini nih. A, B, C. Gametnya ada berapa macam? 3. Gametnya ada berapa macam? Kalau yang ini nih, misal balik ke sini. Gametnya ada berapa macam nih? 1 apa 2? Kenapa 2? 1, Miss. 1. Kan ini cuma 1. Ini artinya 1 kan dia gabung ya. Berarti A besar, B besar, B besar, C besar, C besar. Gametnya ada berapa? 1. Apa itu gametnya? B besar, C besar. Nah, C besar. itu gametnya hanya 1. Oke, nah berarti benar. Bisa pengen ngibul-ngibulin kalian dikit gitu. Nah, kalau ini berarti gametnya apa? Ini salah ya yang K kecil, D kecil. iya. D kecil, K kecil. Berarti filialnya apa? Tinggal digabungin. D besar. D besar, D kecil. Udah gini aja. Oke. Nih. Kita harus close. Oke, ini tugas hari ini. Ada 3 soal, tapi Miss Rita kasih pilihan ke kalian. Kita bahas nomor 1, nomor 2. Ini nomor 3 pasti kalian yang ngerjain. Misal tanya kalian sekarang. Kalian mau ngerjain sendiri nomor 1 dengan nomor 2 atau kita langsung bahas di virtual ini? Langsung bahas. Kalau langsung bahas, bisa cuma sewanya sejam loh. Tapi nomor 3 tetap kalian kerjain ya. Iya, Nanti kita lihat waktunya zoomnya berakhirnya kapan. Ya udah, kita ke nomor 1. Bisa udah siapin, kita kasih kalian opsional. Kita bisa kerjain nomor 1 dan nomor 2. Nanti kalian tinggal lanjutin nomor 3. Penyakit yang diwariskan secara genetis.
Oke, Miss. Oke, sip. Coba kalian salin dulu soal nomor 1. Ya, kenapa? Nggak cukup. Cukup 4, 1, 2, Oke, kalian salin dulu soal nomor 1. Kalau 4 kapan jadinya? Nggak cukup. Oke, salin dulu soal nomor 1. Nanti kalian lanjuti soal nomor 2. Jadi ada 3 soal untuk tugas hari ini. Jadi soal nomor 1 kita akan bahas via virtual. Nanti sisanya kalian lanjutin. Oke. Buah A memiliki genotip B besar dengan bentuk buah bulat. Dan buah B, ada buah coba genotipnya B kecil dengan bentuk buah lonjong. Gen B dominan, hati-hati, dominan terhadap gen B kecil. Tentukan A. Jika F1 disilangkan sesamanya, tentukan rasio fenotip dan genotipnya. B. Jika F2 menghasilkan 12 tanaman, berapakah buah bulat? Tulis soalnya dulu ya. Buah A memiliki genotip B besar, artinya buah bulat. Sedangkan buah B memiliki genotip B kecil, artinya buahnya lonjong. Gen B dominan terhadap B kecil. Berarti ditanya F2 ya. F1 disilangkan sesamanya. Kemudian jika F2 ada 12 tanaman, berapakah buah bulat? Oke, sudah? Belum, Mas. Oke. Ya. Biar nggak? Kalau mau nanya dulu mah enggak. Nanya dulu kalau pasti itunya pas udah ditelepon sama ini. Oke, sudah? Nah, iya, udah disurvei. Belum, Miss. Oke. Apa dulu yang kita tulis? Nanti kan survei. Parental. Oke, sambil nulis ya. Oke, tulisin dulu parentalnya. Parentalnya adalah Bulat dan buah lonjong. oke, sambil nulis. Sama lonjong. Oke, sambil nulis. Jadi tugas hari ini bisa langsung selesai. Bulat sama lonjong. Setelah parental, Genotip. cakep. Genotip. Genotipnya bulat. B BB. Baca hurufnya hati-hati. B besar. Buah lonjong. B kecil. B kecil. Setelah genotip, Gamet. gamet. Nah, gametnya ada berapa macam? Yang pertama, 1. Ada 20. B besar. Yang kedua, B B kecil. Setelah gamet kita akan dapat Filial. F berapa? 1. 1. Hasilnya adalah B besar, B kecil. cakep. B besar, B kecil. Yang ditanya F1 disilangkan sesamanya ya. F1 dengan F1. Berarti F2. B, ya ini adalah F2. B besar, B kecil. Di sebelahnya? B besar, B kecil. Iya. B kecil. Lanjutin nulisin. Gamet. Gametnya ada berapa macam? 2. Apa saja? B besar, B besar. B kecil. Yang di sebelah kanan? B besar. B kecil. Oke, kemudian kita akan dapat F2. Kita bikin tabel ukurannya, kolomnya berapa? 2. Oke, 2. Oke, sambil kalian langsung ngerjain. Di sini B besar, B kecil kita pindahin. Di sini juga B besar, B kecil. Selesai tabelnya? Bentar. Oke.
langsung aja tabelnya, nggak usah pakai penggaris kan cuma dikit. Ya, oke, cepet. Ini hasil yang pertama. B besar. Yang kedua. B besar B kecil. Iya, di bawah sini. B besar B kecil. Iya, terakhir. Cakep. Pertanyaannya nih, rasio fenotip. Fenotipnya apa aja? Ada lonjong. Bulat ada 3. 1, 2, 3, 4. 1 jadi apa? Bulat. 2 jadi Lonjong. dominan apa intermediate? Dominan. Dominan. Berarti nomor 2 jadi B besar Bulat. bulat. Nomor 3 jadi Bulat. bulat. Nomor 4 jadi lonjong. berarti rasio fenotip bulat banding lonjong berapa? Bulatnya 3, Banding 1. lonjongnya 1. 3 banding 1. Rasio genotip. Genotipnya ada berapa macam? 3. Apa aja? Besar. B besar B besar. Iya, B besar banding. B besar B kecil. Iya. Kemudian banding. B kecil. Iya. Berapa rasionya? 1 banding 2 banding 1. Oke. Soal nomor B. Soal B. F2 menghasilkan 12 tanaman. F2-nya, ini kan F2 nih. Menghasilkan 12 tanaman. Gitu kan? Pertanyaannya, berapakah buah bulat? Bulat rasionya berapa? Bulat 3. Nah, berarti kalau dia ada 12 tanaman, berarti buah bulat itu ada berapa? 12. 3 per 1. 4. Karena totalnya 4 ya. Kali 12. 12. Berapa hasilnya? 3. Ini sama ini coret, 9. ya kan? 9. 3. Berarti hasilnya 9. Udah. Selesai deh soal yang pertama. Kita lanjut soal yang kedua. Oke, bentar. Oke, sip. Selesai kok soal yang kedua, 1-2 menit. Mana soalnya? Bisa dipahami ya step-stepnya ya? Ya, Miss. Nah, minggu depan kita virtual lagi, tapi soalnya yang dihibrid. Sama penyakit yang diwariskan secara genetis. Nanti persilangannya. Sama penentuan golongan darah. Oke, kita ke soal yang kedua. Ini nggak lama sih kayaknya, saya ingat Miss Rita nggak susah. Oh iya, mirip kan sama yang pertama nih, tunggu. Bisa clear dulu. Mana dia pen? Nah, nonate clear all. Dah. Tentukan fenotip. Nih, soalnya gini. Kalian tulis dulu. Buah mangga, buah besar. Buah mangga, buah besar dengan genotip B besar, B kecil. Disilangkan dengan buah mangga berbuah kecil bergenotip B kecil, B kecil. Tentukan rasio fenotip dan genotip persilangan tersebut jika persilangan itu bersifat intermediate. Mangga buah besar dengan genotip B besar, B kecil disilangkan dengan mangga buah kecil yang bergenotip B kecil, B kecil.
Tentukan rasio fenotip dan genotip hasil persilangan tersebut jika bersifat intermediate. Oke, selesai nulis soal? Belum. Siap. Belum. Belum, Bu. Oke. Siap, belum. Sudah? Dikit lagi, Belum. Miss. Dikit lagi. Oke, semangat, semangat, semangat. Kalau udah teriak ya. Sudah. Sudah? Oke, siap. Yang kita tulis pertama adalah Parental. oke, tulis. Parental. Berarti buah besar, buah kecil. Oke. Sambil ditulis. Setelah parental adalah Genotip. genotip. Asik. Genotip. Genotip buah besar. Besar, B kecil. Iya. Genotip buah kecil. B kecil. B kecil. Setelah genotip adalah gamet. Nah, yang ini gametnya ada apa saja? besar, koma B kecil. B besar sama B kecil. Kalau yang ini Kecil. B kecil. Setelah gamet kita akan dapat Filial. filial. Kita disuruh nyari F2 enggak? Enggak. Berarti sampai di sini aja ya. Kita berarti bikin papan caturnya 2 kali 1 ya. 2 kali 1. Boleh duanya ke samping atau satu ke samping, terserah. Ini B besar, ini B kecil. Yang ini adalah B kecil. Hasil yang pertama adalah oke, hasil yang kedua B kecil. Yang ditanya adalah rasio fenotip. Rasio fenotip. Fenotip yang pertama jadi apa? B kecil. Besar. Sedang, sedang. Ayo, fenotip sama genotip yang mana? Hati-hati. Fenotip satu. Sedang. Sedang. Oke, karena intermediate ya. Ya. Tapi kenapa di sini buah besar itu B besar, B kecil? Oh, berarti ini bukan buah besar. Buah besar berarti ini kan? Intermediate berarti. Tapi kan buah besarnya B besar, B kecil. Berarti bukan intermediate ya? Berarti soalnya salah ininya ya? Karena kan dia bilang buah besar aja B besar, B kecil ya? Berarti ininya salah nih, soalnya salah nih. Berarti fenotipnya ini akan jadi Besar. besar banding kecil. Berarti jawabannya adalah 1:1. Sekarang yang kedua, rasio genotip. Genotipnya apa aja? Yes. B besar, B kecil, Banding. B kecil. Dan rasionya adalah 1:1. Sudah selesai? Sudah. Selesai. Oke. Dah. Berarti kalian tinggal ngerjain satu soal lagi ya. Satu soal lagi yang ini. Soal nomor 3. Sorry. Soal nomor 3. Mana sih Anonet Misrita? Kalian tinggal kerjakan soal nomor 3. Tuliskan 3 penyakit yang diwariskan secara genetis. Oke, misal stop share dulu. Oke, luar biasa. Bisa suka semangat kalian.
Oke, jadi nanti kalian tinggal lanjutin satu soal terakhir. Tuliskan 3 penyakit yang diwariskan secara genetis. Artinya, kalau orang tuanya punya penyakit itu, maka anaknya kemungkinan akan terkena penyakit tersebut. Itu artinya penyakit yang diwariskan secara genetis. Oke, jadi nanti kalian tinggal lanjutkan soal nomor 3. Penyakitnya apa? Terus boleh gen penyebabnya apa atau informasi lain yang berhubungan dengan penyakit tersebut. Tapi nulisnya nggak usah banyak-banyak, dikit aja. Singkat, tepat, padat. Oke, kalian tinggal lanjutin soal nomor 3 ya. Oke, nanti Miss Rita tunggu jawaban kalian hari ini. Terus untuk teman-temannya yang tidak hadir hari ini, boleh dibantu meneranginnya. Kalau nggak tadi dia nggak ngerti, kasihan. Oke? Iya, Miss. Iya. Oke, Miss. Kalian pasti belum sarapan. Ini nggak tahu nih udah mandi apa belum. Itu urusan kalian. Yang belum mandi silakan nanti mandi. Yang belum sarapan silakan sarapan dulu. Miss Rita akhiri pembelajaran hari ini. Kalau ada yang tidak dimengerti, silakan diskusikan di grup kelas atau di grup IPA kita. Oke? Oke, Nah, Miss. minggu depan kita ketemu lagi via Zoom meeting ya. Karena kita akan membahas yang dihibrid sama pewarisan atau persilangan sifat yang diwariskan secara genetis pada manusia. Berhubungan dengan cacat, anemia, albino, terus buta warna, hemofilia, kita akan ngebahas kayak gitu. Oke? Oke, kalian tetap jaga kesehatan walaupun kita tidak bertemu via dunia nyata, kita hanya bertemu via virtual. Mista harap kalian menikmati pembelajaran kita. Semangat terus. Insya Allah kalian adalah anak-anak pintar semuanya. Oke. Tetap jaga kesehatan. Salam untuk kedua orang tuanya. Tetap jaga kesehatan. Miss Rita akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Silakan kalian sarapan dulu. Nanti dilanjutkan tugas-tugasnya. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Masih, Miss. Ya, sip. Oke. Terima kasih, Miss. Iya, sama-sama. Thank you.